Oke, kembali lagi sama aku guys. Jadi di vlog kali ini aku mau bahas hal-hal yang perlu kalian pertimbangkan buat kalian yang mau ngambil CBR untuk harian. Ini opini pribadi ya, karena aku bercerita sekarang ini berkaca pada pengalaman selama hampir 5 bulanan lah, belum lama sih, memang 5 bulan aku pakai CBR gitu. Sebenarnya kalau aku untuk pemakaiannya memang nggak harian ya gitu, cuman nggak harian aja kerasa, apalagi kalian yang nanti mau pakai untuk harian gitu. Oke, langsung aja ya. Hal yang pertama itu boros. Nah, boros dari segi pemakaian bahan bakar ya, karena CBR ini kan cc-nya 250 cc. Jadi kompresi yang didapatkan di motor CBR ini tuh berapa ya? Kalau yang standar tuh, kalau nggak salah ya, koreksi 12,1:1. Itu untuk yang standar, untuk yang tipe standar. Dan untuk yang tipe SP dan QS itu di 12,5:1. Nah, otomatis kan dengan kompresi yang didapatkan dengan nilai tersebut, pemakaian bahan bakarnya harus yang oktannya di atas 92. Itu wajib gitu. Nah, oktan yang di atas 92 itu kan bisa kalian pakai Shell yang V-Power Nitro Plus, atau kalau dari Pertamina kalian bisa pakai Pertamax Turbo, atau kalian bisa pakai Vivo 95 ya, apapun lah terserah gitu ya, yang terjangkau dari daerah kalian itu apa. Cuman kalau misalnya kalian harus pakai oktan yang di atas 92, berarti kan harga per liternya itu lebih mahal. Nah, ketika sih. Jadi pemakaian bahan bakar gitu ya, yang aku alami itu sekitar konsumsinya tuh 30 km per liter lah, kalau nggak salah ya. Jadi bayangin aja gitu, kalian pakai untuk harian dengan bahan bakar yang wajib oktannya di atas 92 gitu, itu pasti akan menguras dompet kalian gitu kan. Nah, dengan apa ya, pertimbangan itulah yang harus kalian pertimbangkan gitu kan, kalau kalian mau pakai CBR ini untuk jadi motor harian kalian gitu. Nah, sekarang bayangin aja gitu ya, tangki CBR ini kan kapasitasnya kurang lebih 16,5 gitu. Kalau kalian harus pakai Shell ya, taruh aja lah, aku pribadi itu pakai Shell karena tempat Shellnya itu dekat banget gitu ya dari tempat aku tinggal. Aku pakai Shell V-Power yang Nitro Plus, harga saat ini itu di 13.000 something lah, 13.500. Nah, itu kan dikali aja kita isi full tank gitu kan, 16,5 itu kan sekitar 200-an lah ya, 200 something gitu kan. Pemakaian yang misalnya kalian pakai untuk harian itu mungkin seminggu kalian bisa harus isi, atau mungkin di bawah itu ya, kaliin aja gitu, 200.000 dikali kalian berapa kali isi, kalau kalian pakainya harian gitu kan, ya itu udah lumayan bikin dompet kalian terkuras gitu. Tapi itu kan balik lagi ya, kalau kalian nggak masalah akan hal itu ya berarti hiraukan gitu ya, yang hal yang pertama.
Nah, selanjutnya yang kedua itu panas. Ini mungkin beberapa orang juga ada yang notice hal tersebut atau enggak, atau bodoh amat juga gitu kan ya, karena memang cc 250 ini ya pasti gitu kan, pasti panas gitu. Kalian bawanya harus agak kencang gitu kan, tapi bukan arogan, asik, agak kencang supaya udara yang dihasilkan untuk mendinginkan radiatornya itu lebih efektif gitu kan. Nah, kalau kalian pakai harian, terutama di Jakarta mungkin ya, karena kalau di Bandung walaupun kok kayak gitu sih, mobil apa aku yang salah gitu. Nah, walaupun di Bandung kan misalnya macet ya, ada lah gitu ya di beberapa daerah macet gitu kan, tapi sebetulnya kalau panas ini kan nggak melulu semua tentang macet gitu. Kalau kalian ketemu lampu merah dan lampu merahnya itu lama gitu, kalau di Bandung contohnya Soekarno-Hatta gitu kan, itu dalam keadaan motor nyala tuh kan pasti tuh mesin panas, dan itu nggak nyaman ke area kaki, terutama di paha, betis gitu ya, di daerah situ itu kan pasti panas gitu, nggak nyaman lah untuk kalian pakai harian gitu. Cuman memang ada solusinya gitu ya untuk menghilangkan panas atau overheat gitu kan ya. Kalian bisa pakai radiator yang aftermarket. Contohnya mungkin Bipro. Bipro ini lumayan bagus lah ya, dan bisa dibilang bagus lah, bukan lumayan gitu kan ya, emang bagus gitu, karena dari segi harga tuh ya mahal gitu kan. Nah, cuman ya itu balik lagi, kalau kalian harus ganti radiator kan ya otomatis kalian harus ngeluarin lagi effort, money gitu kan, yang lebih besar lagi gitu kan ya. Kalau nggak salah harganya 2 juta something lah, 2 sampai 2,5 gitu ya, kalau nggak salah itu di range harga tersebut segitulah. Dan kalian juga harus pakai liquid coolant-nya tuh yang mungkin bisa pakai merek yang engine ice gitu kan, dan itu juga sama menguras dompet kalian, yaitu mungkin harganya tuh 300 something lah, 300 until 500an gitu ya, kalau nggak salah ya. Nanti aku screenshot aja lah dari marketplace gitu kan. Nah, segitu. Jadi pertama kan kalian pasti boros pemakaian bahan bakar, dan itu akan menguras dompet juga. Yang kedua, kalian harus pakai liquid coolant, karena memang untuk mengatasi overheat guys, dan ganti itu. Cuman ya itu berarti keluar lagi biaya 2,5an, sama liquid coolant yang engine ice itu sekitar 300 sampai 500an gitu kan, keluar lagi biaya. Nah, itu karena sebagian orang juga ada yang mungkin ya kayak panas ya nggak masalah, panas gitu ya, memang bagi kitanya tidak masalah, tapi bagi motornya yang bermasalah gitu kan, jangan sampailah kalian overheat atau sampai pecah si radiator gitu kan. Itu kan PR lagi, bengkel lagi, jajan lagi gitu. Nah, itu yang kedua ya. Jadi apalagi kalian yang udah porting mungkin atau dan sebagainya, ya itu udah pasti bikin kinerja mesin lebih ini lagi gitu, ekstra lagi kan. Bentar guys, aku mau belok dulu ke kanan gitu. Oke, lanjut. Tadi yang pertama boros, yang kedua panas, dan yang ketiga ini apa, stangnya under yoke. Under yoke itu kan berarti posisi stangnya di bawah gitu ya. Nah, itu otomatis dengan stang kalian yang under yoke, ke kanan cobain. Stang kalian yang under yoke itu kan otomatis posisi riding kalian itu bakal lebih nunduk. Ketika posisi kalian nunduk itu kan bakal tumpuan badan kalian tuh akan ditumpu oleh tangan. Itu lumayan bikin kalian pegel. Nah,
terutama pas lagi gini tuh, pas lagi jalannya turunan kayak gini, itu tangan tuh kerasa sedang menahan beban kita gitu, beban badan kita gitu kan. Nah apalagi untuk kalian yang mungkin biasanya dari metik atau biasanya kalian dari yang naked gitu kan ya, itu kan masih aman lah ya bawanya, terus pindah ke CBR ini ya pasti masih bakal langsung kerasa gitu pegelnya gitu. Tapi kalau yang ketiga ini sebenarnya sih ada plusnya juga gitu. Dengan ini kan posisi riding kalian tuh bener-bener duduk dan apa ya, bikin looksnya tuh ganteng lah, keren lah gitu ya. Jadi itu benefitnya itu. Kalau kalian boncengan, nah ini yang bikin gak nyaman juga gitu. Apalagi yang kalian boncengnya tuh sampai pegangan ya gitulah, pegangan ke kalian, otomatis kan bebannya nambah lagi tuh. Beban sendiri aja kalian udah lumayan bikin pegel, ditambah beban yang dibonceng gitu. Nah itu bisa jadi pertimbangan kalian juga untuk pakai CBR ini sebagai motor harian gitu. Tapi ya kalau masalah pegel gini kan kalian bisa ini ya, lama-lama terbiasa lah gitu. Apalagi karena sering dipakai juga kan, itu bikin kalian ngerasa badan kalian udah adaptasi gitu kan dengan posisi ridingnya CBR ini gitu. Dan bagi sebagian orang juga justru gak dianggap sebuah masalah lah gitu, posisi underyoke gini. Nah itu jadi ada 3 hal yang harus kalian pertimbangkan sebelum kalian memutuskan untuk memakai CBR sebagai harian kalian gitu. Jadi yang pertama kan masalah pemakaian bahan bakar boros, yang kedua panas gitu kan, bikin gak nyaman, dan yang ketiga posisi riding kalian yang duduk itu juga bikin kalian gak nyaman dan pegal-pegal lah gitu. Tanya ada yang salah-salah dalam penyampaiannya tadi, mohon dikoreksi gitu kan, kalian bisa tulis aja di kolom komentar gitu kan. Tapi kalau kalian setuju dan kalian ada temen yang mau pakai CBR untuk harian, ya bisa di share video. Ada Pak Pol. Iya, tapi nge-vlog we. Mantap. Yuk. Ulah si dicarekan. Rimuru. Siap. Ayo, mangga. Katanya masih ngeliat ya. Wih, ada yang menyapa guys. Ya jadi kayak gitu ya guys, pemakaian CBR untuk harian tuh memang harus kalian pertimbangkan dari beberapa aspek gitu ya. Tapi kalau kalian udah jatuh cinta sama motor CBR, kayaknya aspek-aspek tersebut udah nggak perlu lagi dipikirkan ya gitu. Ya jadi segitu aja vlog kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Koreksi kalau misalnya ada salah dalam penyampaian. Oke, see you on the next video. Bye bye. Waduh, pada minta geber terus guys.